tahun. Saya harap yang bisa berdiri boleh berdiri dengan tegak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal ibadah ucapan syukur kita hari ulang tahun gereja kita Family of Christ Church atau Community yang ke-11. Bersamaan kita juga bersyukur dan merayakan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sana dapat berdiri dan sebagai bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Karena hanya oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami boleh ada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang berharga ini. 11 tahun sudah Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan itu selama-lamanya, yaitu ketika kami ada di dalam satu rumah, yaitu rumah rohani, rumah kasih karunia, yaitu rumah keluarga Kristus. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saatnya kami mau menerima kabar baik firman Tuhan sebagai refleksi renungan bagi kami, untuk kami kembali melihat dan terus melihat kebaikan Tuhan bagi gereja ini, bagi kami keluarga-keluarga Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap kita yang siap menerima firman Kristus kabar baik bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara di Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Sekali lagi shalomnya yang keras. Shalom. Haleluya. Di sini pasti lebih keras karena ada teman-teman kita ya yang berseragam dengan gagah dan pasti juga punya semangat yang luar biasa. Juga tidak lupa kita yel-yelkan semangat kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Belum terlalu semangat. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Gelegar saudara. Sampai di Cirebon kedengaran. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita boleh berkumpul bersama dan saya tahu sudah meluangkan waktu. Tidak biasanya kita bangun lebih awal karena kita harus siap-siap. Tetapi karena satu tujuan kita, satu ucapan syukur kita untuk ulang tahun dari gereja ini. Ya, gereja yang Tuhan dirikan, di mana saudara dan saya yang sebagian besar masih dari yang awal bersama-sama, gitu ya, keluarga-keluarga yang ada. Dan sampai hari ini kita tetap menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, yang namanya keluarga di dalam Tuhan itu ada dua pengertian. Keluarga secara universal di dalam Kristus itu namanya gereja Tuhan.
Katakan gereja Tuhan. Siapa mereka yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Yaitu adalah gereja. Jadi mau gereja apapun, merek apapun, ya, kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tapi ada gereja dengan keluarga yang lebih kecil, namanya gereja lokal. Itulah nama gereja kita, gereja keluarga Kristus. Amin. Sehingga kita memandang gereja lain juga saudara-saudara kita. Tadi saya tanya sama Bapak Tony dan keluarga, Bapak dari gereja mana? Dari Katolik. Haleluya, kita semua adalah satu di dalam Kristus. Amin. Dan saya percaya pertemuan kita bukanlah pertemuan yang biasa, tetapi di dalam pertolongan Tuhan. Ada satu ayat yang saya ambil di dalam Mazmur 133, ayat 3 bagian B. Saudara boleh baca bersama-sama di spanduk ini. Dikatakan 2-3, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memerintahkan berkat. Kata perintah dari Tuhan itu bukan main-main, bukan biasa, tetapi itu adalah satu otoritas Tuhan memberkati gerejanya. Kalau kita melihat ini adalah konteks dari satu gereja Tuhan yang bersatu. Kalau saudara membuka Alkitab di Mazmur 133, semua ada Alkitab yang melalui HP saudara. Boleh dibuka, boleh dilihat. Ayat pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Katakan rukun. Amin, saudara. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat di ayat yang terakhir. Namun pagi hari ini saya ingin membahas dua hal penting sebelum kita bersukaria, sebelum kita menyanyikan lagu Happy Birthday untuk gereja kita dan juga untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun. Ada dua kata di dalam tema kita. Apa saudara? My church dan my family. Artinya gerejaku, keluargaku. Mari sama-sama katakan gerejaku, keluargaku. 2, 3. Gerejaku, keluargaku. Belum semua, ada yang masih ngobrol nih. Sama-sama, 2, 3. Gerejaku, keluargaku. Amin, saudara. My church. Gereja apa sih itu gereja, saudara? Gereja adalah satu-satunya komunitas rohani yang dibangun sendiri oleh Tuhan Yesus. Amin. Gereja adalah satu-satunya komunitas rohani yang dibangun bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus membangun itu bukan asal membangun, tetapi dia membangun dengan cucuran darah dan air mata, bahkan nyawanya untuk kita. Sehingga kalau kita menyebut kita gereja Tuhan, itu bukan sekedar klaim, tetapi adalah satu pengakuan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kok nggak ada amin, saudara? Amin. Kalau saudara berkata saya gereja Tuhan, saudara adalah satu pribadi yang sudah diperjuangkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Yesus memperjuangkan kita dengan segala hal yang luar biasa. Mari kita buka dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Ya, bisa juga nanti di video ditaruhkan ayatnya. Matius 16 ayat 18 dan 19 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan mari baca bersama-sama. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Saudara, ini dikatakan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Ini adalah pernyataan Yesus kepada kita, sekalipun dia berbicara kepada seorang Petrus, tetapi sebenarnya dia tidak berbicara secara individu kepada Petrus, tapi dia sedang berbicara kepada gereja Tuhan yang nantinya akan lahir setelah dia mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Karena gereja itu lahir setelah Yesus mati dan bangkit. Gereja pertama-tama itu lahir di dunia ini, yaitu gereja mula-mula. Dan kita adalah bagian dari gereja itu. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Ayat 19, ini luar biasa. Dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini
akan terlepas di sorga. Haleluya. Saudara, ini sesuatu yang saudara dan saya miliki dan dunia tidak bisa berikan. Itu hanya dia berikan kepada gereja Tuhan. Kepada siapa? Ya, kepada gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Kita inilah gereja Tuhan. Katakan, saya adalah gereja Tuhan. Semua kita adalah gerejanya. Baiknya, rumahnya. Ya, di dalam kata aku akan mendirikan, itu memakai kata bahasa Yunani oikodomos. Ya, artinya dia yang membangun. Perhatikan, dia yang membangun dari nol. Dari tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya, sebagai gereja Tuhan, sebagai manusia biasa, Anda bisa gagal nggak? Bisa. Anda bisa salah arah nggak? Bisa. Anda bisa mengalami banyak hal, tetapi kata oikodomos, dia tidak hanya membangun, setelah itu ditinggalkan. Tapi dia membangun, dia merawat, dia memperbaiki saat kita rusak, dia terus merawat kita, dia terus memelihara kita, sehingga gereja ini bisa bertumbuh. Amin. Jadi gereja Tuhan tidak hanya dipandang pada satu bentuk benda mati. Tidak. Tapi gereja Tuhan adalah satu komunitas atau satu kehidupan. Katakan kehidupan. Yang namanya kehidupan itu bertumbuh, Bapak Ibu. Gereja Tuhan itu bertumbuh. Kita bersyukur kita boleh bertumbuh. Memang kita tidak sedang mentargetkan sebuah kuantitas ratusan ribuan. Bukan itu target kita. Tetapi yang paling utama Paulus katakan adalah kamu bertumbuh menjadi dewasa. Sama seperti keluarga memiliki anak-anak. Mau satu anak saja, mau dua ataupun berapa, layaknya orang tua ingin anak-anak ini bertumbuh. Dari umur 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Demikian juga Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, ingin kita mengalami pertumbuhan. Nah, yang namanya pertumbuhan itu udah proses. Ada saat dimana kita mungkin keluar dari jalur, ada saat dimana bangunan yang dibangun tiba-tiba ada yang rusak, ada yang salah. Ingat, oikodomos. Dia yang membangun itu tidak hanya membangun toh setelah itu ditinggalin. Dia bukan kontraktor yang membangun setelah selesai serah terima sudah tidak ada urusan lagi. Tetapi dia membangun, dia merawat karena dia adalah pemilik gereja itu sendiri. Amin. Bagaimana saudara memiliki anak-anak saudara? Bagaimana saudara memiliki bahkan benda atau rumah bangunan saudara? Kalau itu milik saudara sendiri, saudara tidak akan izinkan bangunan itu rusak dengan sia-sia. Betul? Kita akan perbaiki, kita akan mencari cara. Yesus adalah pembangun sejati bagi gerejanya. Itulah gereja Tuhan. Dan dikatakan gereja ini bukan asal berdiri. Tetapi gereja ini dibangun di atas dasar yang kuat sekali. Katakan dasar yang kuat. Dasarnya apa? Halo, ada yang tahu? Dasarnya Yesus Kristus. Katakan dasarnya Yesus Kristus sendiri. Dia adalah batu karang. Kalau hidup saudara hari ini sebagai gerejanya, gereja FCC ini dasarnya bukan uang, bukan apapun. Walaupun kita butuh uang, tetapi dasarnya kita bersekutu, berkumpul bersama karena kita memiliki satu Tuhan Yesus yang sama. Amin. Apapun nama keluarga kita, apapun asal daerah kita, apapun bahkan nama gereja kita sebelumnya, nama ini, tetapi kita punya satu Tuhan, dan itu adalah dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, tolong bisa supaya tidak distraction. Kenapa kita adalah batu? Kenapa kita memiliki dasar yang kuat? Karena ini yang saudara pegang. Karena kita diberikan kunci kerajaan sorga. Wow, mungkin saudara berpikir, terlalu mengada-ada. Yesus sendiri yang berkata, aku memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini artinya apa Bapak Ibu?
Ini artinya sesungguhnya sebagai gereja, kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa melawan, menghadapi, bahkan mengalahkan keadaan yang kita sedang hadapi di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa mengganggu kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa, membuat kita mungkin putus asa. Tetapi ingat, saudara adalah gereja Tuhan. Katakan saya gereja Tuhan. Kalau saudara adalah gereja Tuhan, berarti di tangan saudara, di perkataan saudara ada otoritas dari Tuhan yang berkata apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Saudara mau mengikat apa di dunia ini? Apa yang seringkali membuat saudara ragu? Apa? Melihat kenyataan. Ketika ada keraguan, ada kekhawatiran, ada masalah, seringkali sebagai manusia, jangankan saudara, saya sebagai gembala, pastor atau pendeta, juga ciut juga kadang-kadang. Tetapi saya ingat, saya ada otoritas. Apa? Firman Tuhan. Saya harus mengatakan firman Tuhan. Karena ketika saya mengatakan firman Tuhan, saya sedang mengikat semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan, roh putus asa. Ketika saya ikat semuanya itu, tiba-tiba saya mendapatkan kelegaan. Masalah sudah selesai? Belum. Tetapi saudara diberikan kekuatan menghadapi. Haleluya. Inilah kunci yang Tuhan berikan kepada kita semua. 1 Petrus 2 ayat 6. Dengar baik saudara. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan dipermalukan. Ini dikatakan kita diberikan sebuah batu yang terpilih. Dia telah meletakkan di Sion. Sion itu gereja. Di bawahnya adalah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Ini bukan harta karun saudara, emas perak yang saudara dapat di dunia ini, tapi ini adalah pribadi Yesus yang sungguh sangat berharga. Dikatakan dia adalah batu permata yang menjadi dasar dari Sion, yaitu kita adalah orang-orang yang diberkati. Ada batu yang terpilih yang sangat mahal, dan itulah Yesus Kristus yang menjadi dasar kita. Ketika saya merenungkan My Church, saya tidak sedang melihat sebuah nama gereja saja, FCC tidak, tetapi My Church adalah saya melihat Yesus adalah dasar kehidupan saya. Bukan berarti Yesus ada di bawah kita injak-injak, bukan begitu pemahamannya. Tetapi seperti bangunan ini saudara, dia bisa berdiri karena ada fondasi yang kuat. Amin. Mau berapa tingkat, berapa puluh tingkat di atas bangunan ini, kalau dasarnya kuat, bangunan tidak akan roboh. Yesus adalah kekuatan kita, sehingga kita tetap bergerak maju bersama dengan dia. Dia adalah batu karang. Dan Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, saya bacakan saja dengan cepat ayat ini, tapi saya minta saudara fokus, jangan lihat yang lain, tapi fokus dengarkan firman. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata yang disebut dengan batu karang itu bukan benda mati, tetapi dia adalah Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Dan itu kita adalah jemaatnya, gerejanya. Kata gereja ketika dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku, I will build my church. Itu gereja dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Katakan bersama-sama eklesia. Itu bahasa Yunani, sudah pernah dengar kan? Eklesia, apa sih eklesia? Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil. Saudara dipanggil, dipilih, keluar dari kegelapan. Saudara bukan lagi dalam kegelapan. Dan saat ini saudara sedang dan berada di dalam terangnya yang ajaib. Menuju pada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya bersama dengan Yesus dalam terangnya yang ajaib. Nah, selama saudara tidak mengenal, selama saudara tidak mengerti dengan benar siapa Yesus dalam hidup saudara, seringkali banyak orang mengabaikan saja. Makanya kalau kadang diajak ibadah hari Minggu, malas ajak berdoa, malas karena kita tidak mengerti kandungan apa yang ada di dalam nama Yesus. Kita cuma berpikir, paling cuma nyanyi-nyanyi dengan khotbah pulang selesai. Tetapi kalau saudara memaknai setiap keberadaan Yesus dalam hidup kita, ada kuasa yang besar di dalam.
Kalau saudara berapa banyak di sini sales atau penjual? Sales ya, penjual. Saya kira saudara boleh tanya minimal aja 10 jam terbaik di dunia pasti busuk lakam. Betul nggak Bu? 5 merek aja apa satu? Rolex, wah udah pasti ya. Apalagi? Mido, Citizen, ya. Ini merek-merek terkenal. Tapi nggak cuma sekedar tahu mereknya, pasti Soko bisa menjelaskan apa bedanya merek-merek ini. Betul nggak? Betul. Kita kadang-kadang tidak bisa mendefinisikan siapa Yesus di dalam kita. Tapi mari kita mulai melihat Yesus itu luar biasa. Amin. Dia ada di dalam keluarga saudara. Sehingga saudara tidak ragu untuk menceritakan ini kepada orang lain. Kenapa kita tidak terlalu berani? Mungkin ada keraguan. Saya nggak terlalu ngerti. Atau ya saya cuma yang penting percaya aja. Padahal Yesus adalah batu karang yang teguh. Produk knowledge about the church. Mengetahui tentang gereja Tuhan itu akan memberikan kemerdekaan yang luar biasa buat kita. Masalahnya kita tidak mengenal gereja kita. Masalahnya kita tidak mengenal seperti apa Yesus di dalam hidup kita. Daniel 11 ayat 32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Dan disambung dengan Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa karena tidak, binasa di sini memakai kata perish, artinya destroy, rusak. Banyak dari kita menjalani hidup ini seringkali kita merasa kok gini-gini aja ya. Kok saya lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan dan sebagainya. Barangkali kita belum mengenal siapa sesungguhnya yang tinggal di dalam kita. Amin. Siapa yang tinggal dalam saudara? Katakan Yesus. Yesus yang tinggal di dalam kita. Sehingga kita boleh melihat bahwa ketika kita mengenal Dia, kita dapat melihat perkara-perkara yang luar biasa. Itulah gereja Tuhan. My church. Katakan my church. Jadi sewaktu Anda mengatakan my church, yang pertama mungkin Anda mengasosiasikan FCC, ya puji Tuhan, makasih. Tetapi ada yang lebih dalam dari sekedar nama FCC, adalah Yesus sendiri adalah gereja saudara. Dan saudara adalah gereja Yesus. Rumah, gereja kan kalau kita artikan juga rumah. Rumah ini tubuh saudara adalah tempatnya Yesus. Amin. Dan Yesus adalah tempatnya saudara. Gimana membedakan? Kita bisa melihat bahwa artinya dalam segala kehidupan kita, Yesus mau kita sadar bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, yang terakhir, setelah my church apa? My family. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini adalah keluarga. Ya, apapun status kondisi kita adalah keluarga. Ada lagu yang cukup terkenal ya di sinetron tahun 90-an. Lagu ini liriknya berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Asmadi, istana yang paling indah adalah keluarga. Terus puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Semua tahu lagunya. Berarti kalau kita tahu lagunya, kita pernah nonton filmnya, berarti kita orangnya orang yang oke banget. Sayang keluarga. Amin. Katakan saya sayang keluarga. Ya, gereja kita namanya saja udah Family of Christ Community. Nah, saudara, seseorang tidak akan pernah berbuat sesuatu yang lebih besar bagi keluarganya selama dia tidak pernah mengetahui betapa berharganya keluarga itu di dalam hidup. Seorang akan acuh dan gak peduli dengan keluarganya karena dia tidak pernah merasakan keindahan dalam keluarga itu. Atau dia tidak mengerti apa arti keluarga. Oleh karena itu yang kita perlukan dalam keluarga, satu hal sederhana, yaitu Tuhan mau kita memiliki sense of belonging. Maaf saya pakai bahasa Inggris karena menerjemahkannya lebih gampang, yaitu rasa memiliki.
memiliki satu rasa. Yang keluarga, yang namanya keluarga itu adalah kita merasa bahwa kita adalah satu dan kita adalah saling memiliki satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita tahu bahwa di satu keluarga atau katakanlah sebuah komunitas kita ada sense of belonging, kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu di tengah keluarga itu. Kenapa? Karena keluarga itu adalah milik saya. Katakan, keluarga itu adalah milik saya. Ya. Dan sebagai anggota keluarga, saya tahu kita memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda. Ada yang warnanya hitam, putih, merah, kuning, biru, kira-kira kalau mau dibahasakan seperti itu. Tetapi yang namanya keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, miliki sense of belonging. Betapa berharganya sebuah keluarga rohani, yaitu gereja Tuhan, yang dimana kita tinggal di dalam. Ya, Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Tolong bacain satu ayat, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, boleh Bro Sandi dibacain. 1 Petrus 2 ayat, sebab ada kitab suci, sesungguhnya aku katakan di Sion sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya akan. Tadi ayat ini sudah dibaca lagi. Saudara melihat nggak di dalam keluarga itu ada sesuatu yang mahal? Kalau saudara melihat dan merasakan ada sesuatu yang mahal dalam keluarga, berarti itulah di mana kita merasa perlu berbuat sesuatu di tengah-tengah keluarga yang luar biasa itu. Amin, saudara? Ya. Dasarnya adalah Yesus. Bangunan dari rumah keluarga itu adalah saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Yesus adalah dasar, batu karang yang berharga. Bangunannya adalah siapa? Kita yang bagaimana? Yang memiliki sikap dan tindakan. Dan sikap yang utama di dalam keluarga Tuhan adalah Tuhan mau kita percaya. Katakan bersama-sama apa? Percaya. Maka tindakan akan mengikutinya. Selama Anda tidak memiliki satu trust, kepercayaan di dalam satu keluarga, Anda akan kabur dan melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab dalam keluarga itu. Tapi kalau Anda percaya bahwa inilah keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup saya, istri, anak-anak saya, atau ada paman, ada om, ada opa, ada oma, ada orang tua, itulah keluarga saya. Sekecil-kecilnya apapun, saudara akan berusaha untuk berjuang untuk supaya keluarga ini tetap hidup. Amin? Itu keluarga. Karena ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Yesus yang berharga di dalamnya. Sehingga kita percaya. Sehingga apa yang paling penting dalam keluarga tadi, percaya, dan sikapnya apa? Yaitu dalam percaya akan melahirkan kesatuan. Katakan kesatuan. Kita percaya Yesus sehingga kita mau bersatu. Ya, Amos 3 ayat 3 dengan cepat saya bacakan ayat ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, kita nggak bisa jalan bareng. Tapi karena kita tahu tujuan kita ke Montana, disuruh kumpul, datang jam 7, semuanya kumpul. Walaupun ada yang dari pagi sudah bangun, kita tetap datang. Kenapa? Kita tahu tujuannya. Amin? Sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, mungkin kita bertanya, tujuan keluarga kita apa ini? Sebagai satu keluarga. Kalau kita punya tujuan yang sama, kita dapat berlayar bersama-sama. Kita dapat berjalan bersama-sama. Dan di dalam berjalan bersama-sama, Yesus berkata, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, katakan dua orang, siapa yang paling di keluarga yang paling kecil disebut dua orang, berarti siapa? Suami. Dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Itu suami istri. Terus Yesus berkata lagi, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setelah keluarga secara jasmani, ada keluarga rohani, 2-3 orang, lebih banyak lagi. Katakan kesatuan. Kita perlu bersatu. Kesatuan kita ini bukan kesatuan yang dipaksa, tidak, tetapi karena kita tahu ini adalah milik kita. Sense of belonging. Saudara merasakan bahwa inilah gereja yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan yang kedua, kalau kita sudah bersatu, Tuhan mau sikap kita yang namanya bersatu. Tuhan mau ada penerimaan pengampun.
Amin. Karena kita di sini berbeda-beda, Bapak Ibu. Barangkali di masa lalu kita pernah ada masalah satu dengan yang ini. Tiba-tiba kita ada di sebuah gereja ini, tiba-tiba muncul orang baru yang ternyata orang baru ini dulu pernah bermasalah dengan kita. Ini agak sulit. Tetapi kalau kita mau bersatu di dalam Tuhan, maka Tuhan yang bisa memberikan roh pengampunan dalam hidup kita. Amin. Mengampuni. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Kita bisa menerima. Cirebon bukan kota Jakarta. Cirebon mas itu aja, saudara. Kadang-kadang kita ketemu, kenal ini, itu, dan sebagainya. Betul nggak? Dan kadang-kadang ketika kita tahu masa lalunya, kita mungkin berpikir, aduh, dia datang ke berkumpul di sini, dia bagaimana. Saudara, nggak usah pikirkan hal itu. Tuhan bisa mengubah setiap orang. Amin. Even kita sendiri juga adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Yang Tuhan mau adalah kita menerima, katakan menerima. Saudara, ingat tagline dari gereja kita, serving without judgment. Melayani tanpa menghakimi. Bersama-sama katakan melayani tanpa menghakimi. Kita menerima siapapun, saudara, ya, di dalam hidup kita. Satu kali Petrus bertanya kepada Yesus. Ini lanjutan dari ayat yang saya baca tadi. Setelah Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul, 2 orang sepakat. Setelah itu Petrus bertanya di ayat 21, Guru, menurut Guru, mengampuni itu berapa kali? Menurut dia 7 kali. Menurut Petrus 7 kali. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Menurut adat istiadat Yahudi 7 kali paling banyak. Lebih dari itu enggak. Tapi Yesus menjawab. Saudara tahu jawaban Yesus apa? Bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu aja. Artinya tiada henti, saudara. Bagaimana mungkin, Pak? Saya disakiti, saya dikecewakan, saya sulit. Itulah kalau kita mau melihat kemampuan diri. Saya juga gembala gak akan bisa mengampuni sampai 7 kali dan seterusnya. Tetapi karena ada kasih karunia Tuhan, kasih karunia memampukan kita untuk mengampuni. Amin. Jadi kita nggak bisa berkata sombong, oh saya bisa. Biarlah Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. Amin. Sehingga ketika ada pengampunan, penerimaan, ya, terjadi, maka hal-hal baik berikutnya akan mengikutinya. Saudara pasti akan menjadi orang yang peduli, katakan peduli. Membantu, berkorban, memberi, dan menghargai. Itu akan terjadi di dalam gereja kita. Saudara mungkin terlalu idealis saya sampaikan firman Tuhan ini. Tetapi percaya saudara dan saya, itu yang memampukan kita dapat melakukan. Kita lakukan dari hal yang kecil. Hari ini kesempatan untuk kita saling menerima dan mengasihi satu. Amin. Ya, kita saling menerima. Walaupun kita baru kenal, kita terima di dalam kasih Tuhan. Karena Yesus hadir di dalam hidup kita. Satu ayat terakhir saya bacakan buat saudara. Dikatakan di dalam Kolose pasal Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah gereja Tuhan. Hendaklah di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Kolose 3 ayat 13. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur untuk gereja Tuhan, Family of Christ Community Church ini Tuhan, boleh ada sampai hari, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan. Terima kasih buat anak-anak-Mu, buat saudara-saudara kami semua yang hadir pada hari ini. Kami bukan orang lain, kami bukan orang asing, tapi kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selalu melihat ada harta yang berharga, yaitu Yesus sendiri dalam persekutuan kami.
Ada Yesus yang hidup, yang menolong, memberkati kamu, yang memampukan kamu. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur buat siang hari kami sudah menerima firman dan mampukan kami menjadi orang-orang yang terus tetap percaya dan kami berdamai, mengasihi, menerima, mengampuni saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita nyanyikan satu lagu sebuah. Ya, kita akan kemana? Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila senantiasa menghidupkan. Ayo tepuk tangan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila senantiasa menghidupkan. Hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Kita akan di persajian pimpin, kita akan tiup lilin bersama-sama. Oh iya, persembahan dulu saudara ya. Kita persembahan dulu. Sekarang duduk dulu ya, aku sini lalu. Hadir tadi ya, Bapak Ibu. Persembahan ini kita memang fokuskan untuk acara kita hari ini. Dan kemarin saya dapat info bahwa kita memang perlu untuk mensupport. Ya, kurang lebih kita masih membutuhkan sekitar 1 juta untuk mensupport supaya tempat ini kita bisa gunakan dengan baik ya. Jadi saudara berapapun kita memberkati pelayanan kita hari ini bersama-sama, kita diberkati Tuhan karena kita satu keluarga. Nyanyikan lagi sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semu hidupku bersungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semu hidupku bersungguh seperti yang terbaik. Jatuh banyak ada berkat-berkatnya tercipta hidup selama-lamanya seperti jatuh banyak seperti ada berkat-berkatnya hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Dan kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita. Silakan terus saja untuk Hari kita bangkit berdiri, kita merayakan 11 tahun ulang tahun gereja kita.
Oke. Ini kayak rumah ya, datangnya. Balik ini. Wow, luar biasa kuenya. Ayo semua jemaat kita bangkit berdiri. Ya, dan secara terkhusus perhatikan ya sebentar. Secara terkhusus untuk yang ulang tahun di bulan ini boleh sekalian maju. Ulang tahun yang boleh maju. Boleh sekalian maju aja dulu. Ayo yang ulang tahun bulan Agustus ikut. Siapa lagi ya? Terus ini banyak. Ada nggak yang bulan Agustus? Boleh maju. Feby, ulang tahun pernikahan. Maju. Gak apa-apa. Ada Bu ini Bu. Daru, Lagi ini. ayo maju. Lagi itu. Daru dan Marcel, ayo boleh maju. Ya, kita merayakan ini pertama tentu ulang tahun gereja dulu, tetapi kan bersamaan juga dengan teman-teman yang ulang tahun di Agustus. Jadi kita sama-sama akan keliling untuk FCC dan teman-teman yang maju ke depan kita juga doakan hari ulang tahun di bulan Agustus ini. Ini ada orang yang Happy birthday FCC. Ini ulang tahun kita yang ke sebelah sini. Kita mengucap syukur berterima kasih buat semua dukungan jemaat kita hingga gereja kita berada di ulang tahun ke-11,
dan juga dengan teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Selamat ulang tahun juga ya Bapak Ibu semua ya, saudara-saudara ulang tahun pernikahan, semua karena anugerah dan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Saya kira itu mungkin saya perlu sampaikan. Mungkin mewakili keluarga jemaat kita yang ikut terus sebagai pengurus dan membantu ini, mungkin Ibu Sokwa bisa mengucapkan satu kalimat ulang tahun dengan Taiwan. Ulang tahun ekspresi yang ke-11. Amin. Selalu sukses. Persatuan kita dipegang terus, kumpul bersama keluarga. Amin. Satu lagi keluarga yang beberapa keluarga saya singkat-singkat saja. Keluarga Bapak Neno dan Ibu ya yang banyak mensupport juga, dan keluarga Batalion mewakili teman-teman Batalion, silakan mereka ucapkan. Baik, saya mewakili rekan-rekan prajurit Batalion Arhanud 14 mengucapkan selamat ulang tahun FCC ke-11 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Jaya selalu. Dan tentu juga ada saudara kita Pak Kris yang luar biasa selalu mensupport juga gereja kita dari awal sampai sekarang. Silakan Pak Kris. Selamat ulang tahun untuk FCC yang ke-11. Ya. Panjang umur, semakin besar dan semakin diberkati. Amin. Dan tentunya juga bro kita, Bro Sandi, boleh kasih ucapan selamat. Ya, selamat ulang tahun buat FCC yang ke-11. Saya yakin Tuhan selalu ada di dalam tengah-tengah kita, selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Oh ya, anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu. Yang ke-11, semoga sehat selalu. Oke, ingat waktu berjalan terus. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Mari Bapak Ibu. Ya, yang berulang tahun, ya di sini aja, di sini kita akan berdoa bersama-sama yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun Bapak Nurdi, Bapak Ibu. Tiga-tiganya. Oh, ulang tahun pernikahan. Nah, gitu. Ini Bapak Ibu adalah orang tua dari saudara kita Willy, gitu ya, dari Thailand. Dan hari ini luar biasa sama kita. Ada 3 keluarga yang berulang tahun pernikahan, gitu ya. Dan saya percaya semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama sekaligus menutup dalam doa ibadah ini dan kita berdoa buat saudara-saudara kita. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih karuniamu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami gerejamu, keluarga besar Family of Christ Community Church atau FCC yang hari ini berulang tahunnya ke-11. Juga ikut bersuka cita dengan ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi demi pribadi, Tuhan jemaat-jemaatku mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua. Itu semua kami rasakan, kami tahu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kesatuan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, di sanalah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi anak-anak-Mu, bagi gereja-Mu, bagi setiap keluarga yang ada, yang berulang tahun khususnya, dan kami semua keluarga Kristus yang hadir. Terima kasih Bapak, sudah kami bersyukur buat hari ini, dan kami percaya sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kesuksesan, dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus akan terus turun mengalir memberkati kami semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita siap untuk game. Setelah itu nanti saya silakan kembali lagi kepada peserta. Tuhan berkati ya. Happy birthday to all.